Kami berlima izin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai Indonesia Darurat Judi Online. Judi online. Dalam pasal 303 ayat 3 KUHP menjelaskan bahwa yang disebut sebagai pemain judi online adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada keberuntungan belaka. Juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala peraturan tentang keputusan, perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain. Demikian juga segala peraturan lain. Judi online itu sendiri merupakan sejenis candu, di mana yang awalnya mencoba-coba dan memperoleh kemenangan yang akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar. Dengan pemikiran, semakin banyak uang yang dipertaruhkan, maka akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi online itu sendiri dapat dilakukan di mana saja dan kapanpun. Selama pelaku judi online tersebut memiliki banyak uang, waktu luang digunakan sebagai pertaruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan selain itu bisa dilakukan di komputer ataupun smartphone. Yang penting ada koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online. Izin memperkenalkan diri, Isabel Sabina Augustin STRIP akan melanjutkan tentang asal-usul mesin slot. Mesin slot pertama diciptakan oleh Sidman dan Pitt di Brooklyn, New York pada tahun 1891. Mesin menggunakan 5 drum dengan 50 kartu poker dan hadiah diberikan oleh pemilik bar. Charles Fay menciptakan mesin Liberty Bell yang menggunakan 3 golongan simbol. Mesin slot lanjutan pada tahun 1964, mesin slot elektrik yang bernama Money Honey oleh Bally Technologies. Selanjutnya tahun 1976, mesin slot video pertama di Las Vegas. Tahun 1986, mesin slot progresif dengan jackpot meningkat. Tahun 1990-an, mesin slot online populer dengan variasi dan tema dari film dan serial TV, dan juga menggunakan teknologi yang semakin maju. Selanjutnya adalah kategori pelaku judi online. Yang pertama, orang yang melakukan sendiri atau player. Perbuatan menentukan terwujudnya tindak pidana, memenuhi seluruh unsur tindak pidana. Yang kedua, orang yang menyuruh orang lain melakukan atau doen player. Orang lain sebagai alat di tangan pelaku, orang yang disuruh melakukan tindakan tanpa sengaja atau tanggung jawab. Selanjutnya yang ketiga adalah orang yang turut melakukan atau mede player. Perbuatan orang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana, niat yang sama dengan pelaku utama. Selanjutnya adalah orang yang sengaja membujuk atau menggerakkan atau whitlocken. Syarat-syarat whitlocken. Yang pertama, kehendak untuk melakukan tindak pidana. Yang kedua, orang lain digerakkan untuk melakukannya. Yang ketiga, menggunakan daya upaya dalam pasal 55 ayat 1 sub 2e. Yang keempat, orang yang digerakkan benar-benar melakukan tindak pidana. Faktor penyebab terjadinya judi online. Yang pertama merupakan faktor sosial dan ekonomi. Anggapan masyarakat bahwa perjudian online merupakan cara singkat dan sederhana untuk memperoleh keuntungan, sehingga masyarakat berpikir akan kaya dalam waktu yang sangat singkat. Selanjutnya, faktor situasional. Hal ini mendorong masyarakat bersifat konsumtif serta mendapatkan uang yang instan. Lalu, pemasaran berita perjudian online berhasil menarik minat masyarakat yang menggunakan media sosial. Selanjutnya, faktor belajar. Masyarakat yang awalnya tertarik untuk mencoba dengan didorong rasa penasaran yang sangat tinggi, sehingga melakukan perjudian online berulang-ulang kali dan berharap akan mendapat kemenangan. Kegiatan ini dilakukan berulang-ulang kali sehingga menjadi kebiasaan yang buruk.
Peraturan mengenai judi online. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menerangkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian adalah masuk sebagai perbuatan yang dilarang. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elysiana Dwi Ansari dari kelompok 2, Angkatan 1. Di sini, saya akan menjelaskan dampak dari melakukan judi online dan strategi pencegahan oleh orang yang sudah kecanduan oleh judi online. Lalu yang keenam, ada dampak dari melakukan judi online. Dampak yang pertama, ada gambling disorder. Gambling disorder ini adalah kondisi ketika seseorang kecanduan untuk melakukan judi meskipun hal tersebut merugikan dirinya sendiri. Dampak yang kedua yaitu depresi. Seseorang yang telah kecanduan melakukan judi online akan menghabiskan banyak uangnya karena berambisi untuk terus menang. Apabila kalah, ia akan merasa depresi sebab tidak memiliki uang untuk lanjut bermain. Setelah kehilangan banyak uangnya atau mungkin berhutang, orang tersebut akan mengalami gangguan emosional dan fisik yang parah. Renggangnya hubungan dengan lingkungan sekitar. Kecanduan berjudi online bisa membuat penjudi kehilangan minat untuk menjaga hubungan antar masyarakat dengan lingkungan. Penjudi akan sibuk dengan perjudiannya saja dan mengasingkan diri dari orang lain. Dari perilaku ini akan menimbulkan hubungan sosial dengan lingkungan sekitar yang buruk, dan penjudi tersebut akan merasa rendah diri, kecemasan atau depresi yang seperti kita sebutkan sebelumnya, dan merasa terdiskriminasi atau terkucilkan. Cara dan bentuk pencegahan yang dapat dilakukan oleh seseorang yang telah kecanduan melakukan judi online. Yang pertama, ada pendekatan spiritual dan aktivitas positif. Mendekatkan diri kepada Tuhan melalui ibadah dan berdoa, menutup akses bermain judi, dan mencari kegiatan atau hobi yang lebih bermanfaat. Kemudian, dibutuhkan juga dukungan sosial dan konsultasi oleh profesional. Perbanyak berkumpul dengan orang-orang terkasih seperti keluarga dan teman, berkonsultasi kepada konselor, memilih tempat atau lembaga rehabilitasi yang ketat dan terpercaya, selalu berpikir positif, dan menghindari lingkungan yang berkaitan dengan judi online.